Satu keputusan yang berani yang dilakukan Pak Mahfud MD, berani keluar dari zona nyaman, keluar dari kabinet Pak Jokowi. Karena namanya jabatan menteri ini dambaan dari para politisi yang ingin menjadi menteri. Tetapi justru ini ditinggalkan Pak Mahfud MD karena Pak Mahfud MD menjaga etika. Kalau dia masih menjadi menteri, berpotensi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam kampanye Pilpres ini. Jadi ini adalah keputusan yang bijak yang diambil oleh Pak Mahfud MD. Bagaimana dengan calon presiden yang lain? Nah ini temannya, seperti Pak Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menhan. Sebaiknya ini juga mundur teman dari kementeriannya Pak Jokowi. Kalau dia menjaga etika, kalau dia menjaga agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanyenya sebagai calon presiden. Nah terkait itu semua teman, ini ada ceramah yang cukup menarik dari Ustadz Adi Dayat mengenai Pilpres. Masalah sogok menyogok, masalah suap, masalah memberikan uang untuk mencoblos partainya atau anggota DPR. Nah ini ada salah satu tausiah yang cukup menarik dan ini perlu kita simak teman-teman ya. Apakah kita kalau dikasih uang itu terima uangnya, coblos orangnya, atau terima uangnya tidak coblos orangnya, atau seperti apa? Kita tonton video yang satu ini. Saya kurang sepakat dengan yang mengatakan ambil uangnya jangan pilih orangnya. Tidak. Ya, saya tidak sepakat dengan itu. Tinggalkan uangnya, tinggalkan orangnya. Ya, maka bolehlah kita dengan etik yang benar. Karena ada hadis juga yang lain dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menyampaikan, ya, kama takunu yuwalla alaikum. Ya, sebagaimana karakter kamu itu dikirimkanlah kemudian karakter yang sama yang memimpin kamu. Ya, jadi kalau rakyatnya terbiasa menerima sogokan, menerima suapan, betapapun jumlahnya, diberikan sekian dan diterima itu, nanti yang terlahir pun ke depannya siapapun yang di perwakilan, legislatifkah, eksekutifkah, nanti tidak akan jauh sifat-sifatnya. Ya, karena dia merasa telah mengeluarkan, dia pasti akan juga berharap itu akan kembali. Ya, kalau masyarakatnya gemar menerima yang seperti itu, jangan pernah kemudian mengharapkan suatu baik terjadi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Mahfud MD yang mundur dari kabinet Pak Jokowi. Nanti ada tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Tapi sebelumnya teman, kita akan anggapi dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Dayat. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Adi Dayat benar, bahwa kalau kita menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar amanah, maka jangan dibebani hal-hal yang membuat tidak amanah. Seperti halnya pemimpin itu menyogok, memberikan uang, membeli suara. Kemudian si orang ini teman ya, karena sogokannya, karena uangnya, akhirnya memilih seorang calon presiden atau seorang anggota legislatif, calon legislatif. Nah ini adalah hal yang buruk. Jadi antara yang memberi dan yang diberi, ini karakternya akan sama. Ketika menjadi seorang pejabat publik, presiden, atau menjadi seorang anggota legislatif, ya hampir sama karakternya. Jadi sogok menyogok, suap menyuap adalah hal yang biasa. Nanti kalau dia menjadi pimpinan juga begitu, dia akan mencoba untuk mengembalikan atau mengambil untung dari apa yang dilakukan sekarang menjadi pimpinan. Ingin balik modal lah. Maka yang terjadi nanti adalah korupsi, kolusi, dan mungkin nepotisme yang akan dilakukan agar modalnya kembali. Nah, berbeda sekali kalau kita memilih pemimpin itu bukan karena sogokan, bukan karena uang, karena kita melihat bagaimana historisnya ketika menjadi pemimpin. Jadi rekam jejaknya jelas, kemudian apa yang dilakukan jelas, maka kita pilih pemimpin itu. Seperti Pak Anies Baswedan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, Ganjar Pranowo pernah menjadi gubernur, Pak Prabowo menjadi Menhan. Apa yang dilakukan selama ini ketiga calon presiden tersebut. Nah ini sebagai bahan kita untuk menitipkan suara kita kepada mereka-mereka yang amanah tentunya. Jadi kepemimpinan itu teruji teman, kepemimpinan itu teruji selama 5 tahun Pak Anies memimpin DKI Jakarta seperti itu. Nah kita juga bisa melihat rekam jejaknya, bagaimana prestasi yang
didapat Pak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, bagaimana kinerjanya, bagaimana pelayanannya ke publik. Nah, ini kita sudah tahu. Jadi, jangan mengedepankan joget-joget, tetapi kedepankanlah ide dan gagasan. Karena Indonesia butuh pemimpin yang punya gagasan, yang punya ide, agar Indonesia lebih baik. Nah, teman, terkait itu semua, kita juga akan melihat ketika Pak Mahfud MD keluar dari kabinet Pak Jokowi. Itu artinya saya melihatnya ada concern, ada integritas dari Pak Mahfud MD untuk menjaga etika, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, kewenangannya. Dia lepaskan itu jabatan-jabatan agar dia fokus pada Pilpres. Walaupun mungkin Pak Mahfud tahu, teman, risikonya adalah ketika dia tidak menang dalam Pilpres, maka dia akan hilang jabatan menteri tersebut. Dan itu merupakan bagian dari integritas, bagian dari etika, bagaimana seorang pemimpin itu bersih, teman ya. Tetapi kalau masih menjabat, teman-teman, saya khawatir. Nah, teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat bagaimana Pak Mahfud MD ini mengundurkan diri dari jabatannya dan kemudian tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Kita baca berita, teman, dari CNN. Alasan Mahfud mundur dari kabinet Jokowi 2 pekan sebelum nyoblos. Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor 3, Mahfud MD, mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi 2 pekan sebelum pemungutan suara Pilpres 2024. Saya katakan saya sudah lama sepakat untuk mundur, tapi nunggu momentum. Itu apa? Satu momen situasi yang tepat, kata Mahfud di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Rabu 31 Januari 2024. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan masing-masing partai pengusung yang bekerja sama mengusung. Ujarnya menambahkan, Mahfud mengaku sudah membuat surat pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam. Ia akan membawa surat tersebut sampai mendapat waktu untuk ketemu Jokowi. Surat ini akan saya sampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu Presiden, katanya. Mahfud mengatakan dirinya harus menyampaikan langsung ke Jokowi terkait keputusannya ini. Ia menyebut Jokowi lah yang telah mengangkat dirinya menjadi Menko Polhukam 4,5 tahun lalu. Karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya terima. Dijadwalkan bertemu Presiden, ujarnya. Jadi itu, teman, alasan yang disampaikan Pak Mahfud. Sudah beberapa lama dia melakukan pembicaraan mengenai hal ini, dirinya akan mundur dari kabinet Pak Jokowi, dan itu sudah disampaikan Pak Mahfud. Artinya Pak Mahfud clear, ini memang harus meninggalkan kementeriannya Pak Jokowi. Kemudian ada jawaban, teman, dari Pak Anies Baswedan. Kita baca dari CNBC, Mahfud mundur dari kabinet Jokowi, ini jawaban tak terduga Anies. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan dia akan mundur dari Menko Polhukam. Di Kabinet Indonesia Maju, Mahfud juga menunjukkan surat pengunduran diri di depan Pura Ulum Danu yang terletak di tengah Danau Tirta Gangga, Desa Swastika, Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Rabu 31 Januari 2024. Sikap Mahfud direspon calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menghormati keputusan Mahfud. Hari ini kita sedang bersyukur dapat dukungan besar di Madura. Jadi kita mensyukuri itu, dan kalau terkait Pak Mahfud kita menghormati keputusannya, kata Anies kepada wartawan di sela-sela kampanye di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu 31 Januari 2024. Mengutip Detik, saat ditanya apakah pengunduran diri Mahfud harusnya diikuti oleh menteri yang lain yang mencalonkan diri agar menghindari potensi penyalahgunaan fasilitas negara, Anies menjawab soal etika. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan, terang Anies. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Mahfud MD yang mengundurkan diri dari kementerian. Dan ini berapa tanggapan dari Pak Anies? Pak Anies ini mengapresiasi, menghormati keputusan Pak Mahfud untuk mundur dari kabinet Jokowi. Dan Pak Anies menyinggung soal etika.
kalau pemimpin-pemimpin kita itu punya etika, maka ini Indonesia akan maju, teman ya. Jadi soal etika ini penting, karena seorang pemimpin itu yang digugu dan ditiru adalah omongannya, etika. Misalkan ada yang bicara ASN, TNI, Polri harus netral. Di beberapa tempat dikatakan seperti itu. Kemudian di ujungnya ada yang mengatakan presiden itu boleh loh berkampanye, boleh loh memihak. Menteri juga boleh memihak, boleh berkampanye. Nah, ini terkait soal etika, teman ya. Kenapa begitu? Saya katakan bahwa presiden itu adalah jabatan tertinggi di negeri kita. Presiden itu difasilitasi oleh negara, dibayar oleh negara yang cukup besar. Presiden itu dikawal pas pampres, kegiatan kemana-mana dikawal. Ketika dikawal pas pampres, itu artinya uang rakyat ini digunakan untuk membayar pas pampres tersebut. Ini pakai uang negara, berarti menggunakan fasilitas negara. Jadi menurut saya seorang presiden itu tidak berhak sebenarnya untuk melakukan kampanye, walaupun ada keputusan di sana boleh melakukan kampanye. Kenapa? Karena fasilitas negara itu melekat pada diri seorang presiden. Masa iya presiden tidak dikawal pas pampres? Ini kan bahaya, teman, bahaya. Maka dikawal lah. Nah, ketika dikawal itulah menggunakan fasilitas negara. Nah, saya berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh politisi di Senayan sana, bahwa presiden itu tidak boleh melakukan kampanye karena akan bertabrakan dengan aturan-aturan yang lain. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan Pak Mahfud kita apresiasi, kita hormati, agar apa? Pemimpin ke depan punya etika. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Sebaiknya Prabowo mundur dari jabatan Menhan. Jadi jangan sampai misalkan dia tetap di Menhan, tidak jadi menjadi calon presiden, masih menjadi Menhan. Kalau masih punya pikiran seperti itu, ya berarti memang takut kehilangan jabatan, teman ya. Kalau tidak takut kehilangan jabatan, lepaskan jabatan itu. Termasuk juga Gibran, teman ya. Lepaskan jabatan sebagai wali kota Solo. Kalau tidak takut kehilangan jabatan, tapi kalau masih takut kehilangan jabatan, ya tetap aja teman menjadi wali kota, tetap aja menjadi Menhan, termasuk Muhaimin Iskandar ya. Silahkan Muhaimin Iskandar juga mundur dari jabatan sebagai wakil ketua DPR. Nah, agar apa? Agar bisa menjadi contoh kepada yang lain. Jadi kalau ingin maju menjadi calon presiden, wakil presiden, maka lepaskan jabatan yang lama agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang selama ini diembannya. Jadi harusnya itu, teman, yang menjadi pegangan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ini soal etika. Itu, teman, yang kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.